Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan 6 kali ini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi organisasi, khususnya pada format komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Selama ini mungkin kita mengenal bahwa yang namanya komunikasi organisasi itu hanya sebatas pada penyampaian pesan ataupun informasi yang dilakukan pada struktur yang lebih formal dengan menggunakan media-media tertentu seperti surat, memo, ataupun verbal. Namun di materi kali ini pembahasan terkait dengan metode atau media yang digunakan di dalam organisasi jauh lebih beragam. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai jaringan komunikasi organisasi yang akan dibahas mengenai peran dan fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah organisasi dan bagaimana cara kerjanya. Terdapat dua jenis komunikasi yang ada di dalam ruang lingkup organisasi yang terdiri dari komunikasi formal dan yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi formal biasanya bersifat sangat struktural, berjalan melalui hierarki perusahaan dan menunjukkan posisi seseorang dalam perusahaan atau posisi dalam struktur manajemen. Sehingga komunikasi ini dijalankan dalam situasi yang jauh lebih resmi, yang sifatnya seperti pertemuan resmi, kemudian membahas satu proyek atau kegiatan, menggunakan bahasa yang baku, kemudian komunikasi melalui memo atau email, atau media-media yang memang dianggap resmi oleh organisasi tersebut. Lebih jauh, ketika membahas mengenai komunikasi informal, berarti pola komunikasinya memiliki keterbalikan atau berbeda dengan komunikasi formal, yang mana komunikasi formal sangat menekankan pada struktur hierarki, sedangkan pada komunikasi informal, interaksi yang dilakukan cenderung berada pada situasi yang tidak resmi, yang biasanya menggunakan bahasa yang jauh lebih dinamis atau bahasa sehari-hari. Kemudian tujuan untuk melakukan komunikasi formal adalah mengembangkan hubungan antara individu yang ada di ruang lingkup organisasi. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa dua tipe komunikasi yang ada memiliki perbedaan dari segi sifat. Berikut merupakan contoh dari penerapan komunikasi formal di dalam sebuah organisasi. Silahkan disaksikan terlebih dahulu rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menko, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, saya hormati Gubernur, seluruh Bupati dan Wali Kota yang hadir, Pangdam, Kapolda. Saya hanya ingin mengingatkan kita semuanya di rapat bulan Juli tanggal 15 pada saat itu di istana sudah saya ingatkan bahwa pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran, apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan.
Kita tahu gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati, wali kota, camat, kepala desa, Pangdam juga punya perangkat di Danrem, Dandim, sampai Koramil, Babinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat, dari Kapolres, Kapolsek, sampai Babim, Kamtipmas, semuanya ada. Belum yang di BNPB, belum kita punya di kehutanan. Kita memiliki semuanya. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin yang namanya satu titik api itu sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Dan itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini. Yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut, hutan gambut. Kalau yang namanya sudah terbakar, habis berapa juta liter pun masih sulit dipadamkan. Melalui video tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan status kebakaran hutan di Provinsi Riau untuk menjawab perihal status siaga darurat yang terjadi pada tahun lalu, yaitu tahun 2019. Melalui video tersebut kita jadi bisa memahami dengan menggunakan kacamata komunikasi organisasi, khususnya pada komunikasi formal, bahwa Presiden, yaitu Bapak Jokowi, melakukan rapat bersama dengan sejumlah pejabat pemerintahan yang mana hadir dan disebutkan oleh Pak Jokowi yang terdiri dari Kapolri, TNI, kemudian sejumlah menteri dan juga BMKG. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi yang terjadi dalam ruang lingkup formal pada kasus ini kita bisa lihat bahwa Bapak Jokowi sebagai presiden menggelar pertemuan yang dilakukan secara resmi dan juga memperhatikan rantai komando, ada struktur komando yang jelas atau garis kewenangan. Bapak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan mengajak kepada para pejabat yang bekerja di bawah beliau untuk dapat mengatasi kasus kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut di Riau pada tahun lalu. Dalam komunikasi organisasi yang terjadi di ruang lingkup formal maupun informal, terdapat sejumlah ragam atau jenis komunikasi yang terjadi, yaitu ada komunikasi dengan tipe downward, kemudian yang kedua ada upward, yang ketiga ada horizontal, dan yang terakhir ada komunikasi yang terjadi secara diagonal. Komunikasi downward merupakan interaksi yang terjadi antara individu yang memiliki kewenangan jauh lebih tinggi dibandingkan para penerima pesan. Kita bisa melihat dari gambar yang tersaji di dalam layar rekan-rekan sekalian bahwa senior berusaha menyampaikan pesan kepada junior, kemudian junior meneruskan kepada supervisor, dan selanjutnya diteruskan kepada para pekerja. Terdapat sejumlah tujuan di dalam downward communication yang terdiri dari untuk pemberian instruksi pekerjaan, kemudian rasionalisasi pekerjaan, kemudian pemberian atau penjelasan terkait dengan prosedur, kebijakan, dan juga tata cara pekerjaan,
memberikan feedback terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh para bawahan, dan berfungsi untuk menyampaikan tujuan ataupun misi yang ada dalam sebuah organisasi atau divisi. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi kemahasiswaan, misalkan Lukman yang bekerja sebagai seorang ketua dan diminta untuk melakukan penyambutan terhadap mahasiswa baru, Lukman bekerja sama dengan sejumlah para koordinator divisi yang ada di bawah Lukman untuk dapat menjalankan masing-masing aktivitas yang sesuai dengan kebidangannya. Kemudian Lukman meneruskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan terkait dengan kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Misalkan Lukman bercerita kepada Mai di koordinator acara untuk dapat menyiapkan rincian acara yang harus dilakukan. Kemudian Lukman berkoordinasi dengan logika yang ada di divisi publikasi dan juga humas untuk dapat menyiapkan materi-materi promosi terkait dengan penyambutan mahasiswa baru, dan juga mungkin menulis artikel dan juga mengundang wartawan seperti itu. Dari situ kita bisa lihat bahwa dalam hal ini Lukman berusaha untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan instruksi pekerjaan dan juga memberikan tata cara pekerjaan yang jauh lebih praktis, dan juga menyampaikan misi yang menjadi kegiatan utama mereka, yaitu penyambutan mahasiswa baru. Ini adalah merupakan salah satu contoh video bagaimana downward communication ini dilakukan dalam sebuah ruang lingkup organisasi. Jika memungkinkan, rekan-rekan bisa menebak tujuan apa yang ingin dicapai oleh pimpinan yang ada di organisasi tersebut. Apakah untuk memberikan instruksi, ataukah untuk menyampaikan kebijakan, atau untuk mencapai tujuan, atau untuk melakukan rasionalisasi dari sebuah pekerjaan. Puluhan pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS ini juga terkena sanksi secara administrasi. Inilah puluhan pegawai negeri sipil Kabupaten Bangka Selatan yang digerebek Wakil Bupati saat tengah asik karaoke saat jam kerja berlangsung. Mereka pun langsung mendapatkan hukuman fisik berupa push up dan squat jam. Penggerebekan puluhan PNS ini berawal dari laporan masyarakat. Dan saya harus bertindak tegas karena kami sekarang sedang fokus membangun Bangka Selatan, mereka malah nyanyi-nyanyi saat jam istiqomahnya udah selesai. Kalau mungkin makan telat istirahatnya saya maklum lah, tapi kalau sudah joget-joget dan nyanyi-nyanyi di room karaoke, saya pikir tidak ada lagi toleransi dari Pemkab Bangka Selatan. Dan lagi pakai berpakaian dinas, Pak, ya? Pakaian dinas itu yang paling penting, catat. Apa sanksinya, Pak, mungkin ke depannya? Ya, sanksinya administrasi, fisik sudah saya hukum mereka. Tadi saya push up, saya squat jam, soal administrasi saya serahkan saja ke BKD. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS Kabupaten Bangka Selatan ini juga terkena sanksi administrasi. Dan jika kedapatan mengulangi perbuatan mereka, akan mendapatkan sanksi lebih berat, berupaya penurunan jabatan hingga pemecatan. Denny Wahyono, Pangkal Pinang. Lebih lanjut, terdapat dua metode dalam yang namanya menyampaikan pesan atau informasi dalam komunikasi downward, yaitu bisa disampaikan secara lisan dan juga bisa disampaikan secara tulisan. Komunikasi downward yang mana jika disampaikan secara lisan itu memang menawarkan pada kecepatan untuk menyampaikan pesan. Lain halnya jika komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis menawarkan formalitas atas isi pesan yang ada. Namun yang harus diperhatikan oleh para rekan-rekan sekalian, dua metode komunikasi ini bisa digunakan secara bersamaan maupun berbeda tergantung dari tujuannya.
Jika merujuk pada kasus yang sebelumnya di mana para PNS dihukum atas kegiatan yang mereka lakukan pada saat jam istirahat, pimpinan memberikan yang namanya atau menggunakan metode komunikasi lisan karena kedapatannya saat itu juga. Dan kemudian dilakukan secara tertulis, misalkan pimpinannya membuat semacam surat peringatan yang diberikan kepada para pekerja yang melakukan kelalaian pekerjaan tersebut. Jika melihat dari peruntukannya, maka downward communication mungkin lebih banyak fokus pada individu yang memiliki kewenangan tertinggi. Padahal kalau dari sudut pandang karyawan, downward communication itu juga memiliki sejumlah fungsi atau memiliki keuntungan tersendiri, yang mana karyawan bisa menjadi jauh lebih produktif karena bisa mendapatkan arahan dan juga instruksi dari pekerjaan yang ada. Karyawan atau para anggotanya juga bisa jauh lebih memahami tentang pekerjaan yang mereka lakukan, bagaimana cara mengerjakannya, prosedur apa saja yang harus dilakukan, hingga membantu untuk mengingatkan kembali misi dan juga visi apa sih yang ingin dicapai oleh divisi atau organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, para karyawan juga bisa langsung mendengar secara langsung apa yang terjadi dari manajemen eksekutif. Nah, yang terakhir adalah downward communication mampu meningkatkan kinerja karyawan karena atasan jauh lebih mengawasi dan juga mengontrol apa yang dilakukan oleh karyawan. Yang harus diingat oleh rekan-rekan sekalian adalah kegiatan kontrol atau pengawasan bukan berarti sesuatu yang buruk, namun juga kegiatan pengawasan ini untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan dan sudah disepakati itu bisa dijalankan sesuai dengan rel-rel yang sudah ada. Sehingga harapannya karyawan bisa bekerja sesuai dengan pakem-pakem yang sudah disepakati di awal. Yang kedua, ada upward communication. Upward communication ini merupakan interaksi yang terjadi antara individu yang memiliki kewenangan secara terbatas kepada para atasannya. Jadi bisa diartikan bahwa komunikasi yang terjadi antara bawahan kepada atasan. Dari gambar yang ada di layar rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat bahwa bagaimana pekerja berusaha menyampaikan informasi kepada supervisor mereka, kemudian diteruskan kepada production manager, kemudian disampaikan kembali kepada manajer dan seterusnya. Nah, dari sini upward communication memiliki sejumlah fungsi atau tujuan. Yang pertama untuk mendapatkan feedback atau masukan terkait dengan bagaimana sikap karyawan dan juga perasaan karyawan terhadap apa yang dikerjakan. Kemudian atasan juga bisa mendapatkan saran dan masukan terkait dengan ide-ide terbaru ataupun prosedur yang harus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga untuk mendapatkan masukan terkait dengan efektivitas dari komunikasi yang berlangsung secara downward dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga untuk mengumpulkan informasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat untuk melakukan permintaan seperti itu terhadap atasan, apakah ada yang harus dikembangkan. Kemudian melihat apakah ada kasakusuk
atau gosip yang terjadi di level karyawan dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Dari sini upward communication memang lebih menekankan pada pengembangan komunikasi antara bawahan ke atasan. Karena kadang-kadang sebagai seorang pemimpin kita mungkin nggak tahu pasti apa yang terjadi di level grassroots atau di level bawah. Nah, makanya dibutuhkan upward communication selain untuk mendapatkan masukan dan juga saran pengembangan pekerjaan, kita juga bisa mendapatkan hal-hal lain yang bisa mempengaruhi pekerjaan tersebut. Karena mungkin sebagai seorang manajer atau level manajemen tertinggi, kita nggak terlalu memahami hal-hal detail atau yang terjadi di lapangan, yang semua itu justru dialami oleh para karyawannya. Maka dari itu upward communication memiliki tujuan tersebut. Sebagai contoh pada kasus yang sama, kasus di mana rekan-rekan tadi diminta untuk melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, Lukman mungkin akan bertanya kepada Maimunah seperti itu dan meminta kepada Maimunah untuk melakukan sejumlah pekerjaan. Ternyata di lapangan pada saat Maimunah menyusun sejumlah rangkaian acara terdapat masalah dan juga kendala. Nah, hal seperti itu harus diteruskan dong kepada Lukman dan harus diceritakan dan disampaikan. Jadi Maimunah bercerita dan menyampaikan kepada Lukman bahwa ada kendalanya berupa apa? Ternyata misalkan pembicaranya tidak bisa hadir sehingga kemungkinan untuk mengganti pembicara lainnya itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua, ternyata yang bisa dipakai oleh kampus itu adalah platform Zoom. Jadi tidak bisa pakai platform yang lainnya, sedangkan teman-teman berencana untuk pakai Google Meet seperti itu. Nah, hal-hal semacam itulah yang pada akhirnya merepresentasikan bagaimana upward communication ini bekerja untuk yang namanya memenuhi tujuan dari pengembangan kegiatan, saran, dan juga apapun yang terjadi di level bawah itu. Bahkan ketika Maimunah bercerita gitu, ada para anggotanya yang ada di divisi acara tersebut merasa bahwa mereka lagi kehilangan semangat dan sebagainya. Kemudian Maimunah bisa cerita hal tersebut kepada Lukman bahwa di level bawah ini lagi ada demotivasi atau lack of motivation seperti itu, sehingga mungkin gak sih kalau Lukman itu membuat satu acara untuk yang namanya meningkatkan kohesivitas organisasi atau divisi acara itu sendiri, seperti itu. Meskipun terlihat memiliki banyak tujuan dan manfaat bagi para bawahan, komunikasi yang berlangsung dari bawah ke atas itu seringkali memiliki sejumlah permasalahan atau terdapat kendala, di mana para individu itu seringkali merasa takut untuk menyampaikan gagasan ataupun informasi-informasi yang terjadi di level bawah. Karena mungkin bagi kita ngerasa bahwa nanti atasan kita bisa menerima nggak ya saran kita, nanti saran kita dipikir sebagai sebuah hal yang memalukan organisasi, atau saran kita dianggap tidak masuk akal dan semacamnya. Jadi ada ketakutan tersendiri untuk menyuarakan hal-hal seperti itu, yang padahal kalau menurut saya pribadi hal tersebut harus dihindari. Karena bagaimanapun di dalam sebuah organisasi itu yang memiliki sifat demokrasi yang jauh lebih tinggi, kita harus bisa yang namanya engage dengan para bawahan kita, seperti itu. Dan hal yang bikin para bawahan itu takut atau khawatir untuk menyampaikan permasalahan adalah atasan mereka itu nggak punya waktu untuk mendengarkan. Nah, hal-hal semacam inilah yang sebetulnya harus dihindari ketika kita nanti bekerja sebagai seorang pimpinan atau atasan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan saat ini bergabung dengan organisasi tertentu dan memiliki jabatan yang lebih tinggi atau memiliki anggota di bawahnya, usahakan untuk mendengarkan masukan dan juga saran ataupun kritik yang diberikan oleh orang-orang yang menjadi bawahan rekan-rekan.
Karena dari situ siapa tahu nanti ide-ide baru untuk pengembangan organisasi bisa muncul. Ada saran, ada masukan seperti itu, bahkan permasalahan-permasalahan yang tidak kita bisa notice karena kita terlalu sibuk mungkin mikirin kebijakan tertentu, memikirkan aturan dan sebagainya sampai lupa gitu bahwa ada permasalahan lain loh di akar rumput seperti itu, yang itu bisa kita dapatkan dari bawahan kita. Oleh sebab itu manajemen ataupun organisasi harus bisa yang namanya selain mengembangkan komunikasi downward, itu juga harus yang namanya membuka ruang untuk komunikasi upward dari bawah ke atas. Nah, salah satunya bagaimana dengan cara menciptakan iklim yang mana bisa timbul rasa saling percaya seperti itu. Dan yang kedua, ketika ada bawahan yang memberikan feedback terhadap kinerja ataupun terhadap divisi atau apapun itu harus dikasih reward, sekalipun rewardnya hanya berupa pujian terima kasih. Itu berarti tanda kita bahwa menghargai rekan kita dan memberikan ruang bagi mereka untuk yang namanya terus memberikan masukan bagi organisasi. Kemudian yang ketiga ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini merupakan interaksi yang terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, di antara para manajer dengan tingkat yang sama, atau di antara setiap personel yang sama secara struktur. Dari sini kita bisa melihat dan juga memahami bahwa ketika para manajer saling berinteraksi, itu merupakan bentuk dari komunikasi horizontal. Jadi misalkan Maimunah berkoordinasi dengan logika untuk membahas soal acara dan juga publikasi. Karena publikasi butuh bahan kan dari teman-teman acara, apa sih yang mau ditonjolkan di dalam kegiatan tersebut dan sebagainya. Dari situ itu merupakan contoh bagaimana penerapan komunikasi horizontal. Atau bahkan ketika Lukman mau mengabarkan kepada ketua himpunan yang lainnya bahwa komunikasi sedang ada acara penyambutan mahasiswa baru, dan apabila memungkinkan ketua himpunan yang lain bisa ikut datang, maka Lukman telah melakukan yang namanya komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal memiliki sejumlah tujuan yang terdiri dari untuk berkoordinasi, kemudian untuk membangun social support system, kemudian berbagi informasi, memfasilitasi penyelesaian masalah, dan mencegah terjadinya konflik yang terjadi antar departemen. Karena beberapa kegiatan itu membutuhkan koordinasi satu sama lain antar departemen. Jadi bisa jadi kayak misalkan kasus Aqua ya, kalau teman-teman tahu kasus Aqua itu kan yang pabriknya itu kena kebanjiran, kemudian berubah warnanya jadi coklat. Itu merupakan salah satu contoh bahwa yang namanya PR itu tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi isu tersebut. Meskipun teman-teman humas itu berada di garda terdepan dalam sebuah organisasi, mereka berusaha untuk yang namanya bagaimana ya cara supaya isi dari rilis atau pemberitaan itu tidak hanya sekedar permintaan maaf, tapi juga ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh manajemen Aqua. Nah, manajer humas itu akan berkoordinasi dengan mungkin teman-teman yang ada di QC, yang ada di lapangan, yang lebih paham soal bahwa banjirnya udah surut, kemudian semua sudah disterilisasi dan sebagainya. Nah, tentu hal tersebut kan membutuhkan yang namanya koordinasi dan berbagi informasi. Apa sih yang sudah dilakukan sama teman-teman di divisi lain untuk yang namanya meredam kebanjiran? Apa sih yang sudah dilakukan sama teman-teman dari divisi QC untuk memastikan bahwa galon yang akan diproduksi ke depannya itu tidak akan terkontaminasi dengan air banjir tersebut? Dan yang ketiga, fungsinya untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah yang terjadi di Aqua tersebut, kita ingin pecahkan bareng-bareng karena itu masalah besar yang menyangkut reputasi perusahaan dan nggak memungkinkan untuk yang namanya diselesaikan secara sendiri dan mencegah terjadinya konflik antar departemen. Karena
apa yang coba terjadi kalau misalkan humas itu berkoordinasi secara mandiri dan juga tidak melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengembangkan informasi yang disediakan. Humas mungkin hanya akan bercerita gitu bahwa ya memang terjadi banjir di pabrik kami minta maaf, ini sedang kami atasi. Padahal publik itu membutuhkan hal yang lebih dari itu. Kenapa? Karena mungkin hampir semua dari kita itu meminum aqua galon khususnya. Kita juga jadi bertanya-tanya kan, next time kalau kita mau minum itu steril atau tidak ya, seperti itu. Dan kalaupun humas mengeluarkan pernyataan seperti itu yang terjadi akan timbul kericuhan dengan divisi yang lainnya. Karena divisi yang lain merasa bahwa kok sudah mengeluarkan statement terlebih dahulu, padahal di kita ini prosesnya masih berjalan, proses pembersihannya, kemudian proses QC-nya juga masih dicek, tapi kenapa hasilnya sudah diumumkan bahwa semua sudah diperbaiki. Mungkin terlihat di luar baik-baik aja gitu, tapi ternyata antar departemennya sedang ribut sendiri. Nah, kalau dari situ kita bisa lihat gitu bahwa konflik itu bisa saja terjadi karena tidak adanya koordinasi antar departemen. Itu yang harus kita hindari di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang terakhir ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini merupakan interaksi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak yang lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Jadi, divisi humas, manajernya itu bisa langsung kontak dengan asisten manajer dari divisi sales atau purchase atau administrasi atau personal atau sumber daya manusia. Jadi komunikasi itu tidak hanya terbatas pada atas ke bawah, bawah ke atas atau antar level, tapi bahkan berbeda level, berbeda departemen pun itu dimungkinkan. Dan itu merupakan representasi dari komunikasi diagonal. Dan kecenderungannya komunikasi diagonal ini terjadi pada ruang lingkup yang informal dan juga hanya membahas aktivitas sehari-hari ataupun dalam kegiatan yang tidak resmi. Tapi meskipun begitu, komunikasi diagonal ini juga bisa berlangsung dalam ruang lingkup yang lebih formal. Komunikasi diagonal sendiri memiliki sejumlah tujuan yang terdiri untuk meningkatkan komunikasi terbuka dan manajemen yang partisipatif, karena kita ingin semua terlibat dalam proses bisnis dari sebuah organisasi. Kemudian memfasilitasi koordinasi antar departemen yang seringkali para koordinatornya atau para manajernya mungkin tidak sanggup untuk menjawabnya sehingga ngajak bawahannya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa mungkin bawahannya menyampaikan informasi kepada koordinator dari berbeda divisi seperti itu, karena mungkin yang lebih tahu itu bawahannya. Kemudian bisa menghemat waktu dan uang, dan yang kemudian yang harus diperhatikan lainnya adalah untuk menerapkan komunikasi diagonal ini dibutuhkan yang namanya budaya organisasi dengan sistem komunikasi yang jauh lebih terbuka. Jadi pada kasus-kasus organisasi klasik, diagonal communication ini sangat kecil sekali untuk dilakukan, karena kalau kita lihat pada struktur hierarkis mereka memang sangat menekankan pada komunikasi yang dilakukan secara struktur, berada pada rantai komando yang jelas, dan ada kewenangan-kewenangan yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai aliran informasi di dalam komunikasi organisasi. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa tantangan terbesar dalam komunikasi organisasi adalah bagaimana caranya menyampaikan informasi atau pesan dan memastikan bahwa pesan tersebut dapat berjalan dengan baik dari para anggota di organisasi. Aliran informasi dalam satu organisasi merupakan proses yang dinamis, di mana pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan, dan juga diinterpretasikan.
Aliran informasi juga dapat mempengaruhi iklim organisasi. Terdapat dua sifat aliran dalam menyampaikan informasi. Yang pertama yaitu penyebaran informasi secara serentak, dan yang kedua ada penyebaran secara berurutan. Pada penyebaran secara serentak, kita harus memahami bahwa pesan yang sama harus tiba di beberapa tempat yang berbeda pada saat yang sama pula. Sehingga penting untuk memastikan pesan tersebut bisa diterima dalam satu waktu. Kemudian pesan tersebut harus dibuat rencana atau strategi penyebaran pesan secara tepat supaya efektif dan juga efisien. Nah, dari sini kita bisa melihat dari gambar yang ada bagaimana sumber berusaha menyampaikan sebuah pesan kepada masing-masing divisi atau masing-masing orang seperti itu. Kemudian yang kedua, ada sifat aliran informasi dengan penyebaran secara berurutan. Pada pola ini, kita bisa melihat bahwa penyebaran pesan dilakukan secara berurutan, memperlihatkan pola diadik, siapa berbicara kepada apa. Kemudian pesan tersebut mempunyai satu pola sebagai salah satu ciri terpentingnya. Pesan disebarkan secara berurutan dan dalam waktu yang tidak beraturan. Jadi, informasi tersebut tiba di tempat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Sifat aliran informasi, jika dilakukan secara berurutan, itu rentan terjadi yang namanya miskomunikasi. Karena dari pihak A ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada pihak B, dan pihak B meneruskan kepada pihak C, mungkin pihak C-nya ini tidak lagi menerima pesan dengan perspektif yang sama yang diterima oleh pihak B, seperti itu. Nah, contoh dari yang namanya penyebaran informasi secara serentak ini bisa kita temukan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh misalkan di Kementerian Pertahanan ketika ingin menyampaikan sesuatu, mereka mengandalkan pada apel pagi. Nah, kegiatan apel pagi itu merupakan cara yang dilakukan oleh kementerian untuk yang namanya menginformasikan pesan yang ada secara serentak dalam waktu yang bersamaan di tempat yang bersamaan. Atau meskipun tidak dilakukan di tempat yang bersamaan, pesan itu harus dikirimkan pada waktu yang sama. Misalkan contoh broadcast pesan kayak gitu. Jadi kita ingin misalkan mengabarkan kepada seluruh divisi gitu bahwa kita akan menerima kedatangan mahasiswa baru berjumlah sekian. Nah, itu kita bisa sampaikan secara serentak melalui broadcast email atau WhatsApp seperti itu. Sehingga orang langsung bisa memahami dan mendapatkan pesan dan maksud yang sama. Oh, ternyata memang datang mahasiswa baru sejumlah sekian, seperti itu. Nah, sedangkan kalau pesan yang terjadi secara berurutan, bisa jadi akademik menginformasikan kepada para prodi di bawahnya. Kemudian akademik bilang bahwa kita kedatangan mahasiswa baru sejumlah sekian. Nah, kemudian prodi meneruskan lagi kepada para dosennya, dosen meneruskan kepada mahasiswa-mahasiswa di atasnya, seperti itu. Nah, bisa jadi para dosen jadi merasa bahwa benar nggak ya yang datang segitu, itu yang memang sudah pasti datang, atau yang masih dalam tanda kutip mereka belum membayar, tapi belum membayar SPP, tapi sudah namanya sudah aktif seperti itu, atau yang seperti apa, kan kita juga nggak tahu gitu, karena bisa jadi penerimanya berbeda, kemudian pesannya sudah disaring terlebih dahulu kayak gitu ya. Di pertemuan 1 SKS berikutnya, kita akan mempelajari pola aliran informasi yang terdiri dari pola roda, lingkaran, semua saluran, rantai, dan juga pola Y. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai peranan jaringan komunikasi. Kemudian kita akan membahas mengenai komunikasi dan juga inovasi organisasi serta pengaruhnya apa pada sebuah organisasi. Rekan-rekan jangan lupa untuk menuliskan summary di Google Form yang saya berikan dan juga menuliskan pertanyaan terkait penjelasan pada materi ini. Segala pertanyaan yang ada akan saya rangkum dan saya
diprioritaskan untuk dijawab di dalam kelas maupun di dalam Google Classroom. Sekian pertemuan kita dan pemaparan saya pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat siang.